Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Sejarah perdagangan dunia mencatat Indonesia menjadi bagian dari jalur rempah, sedangkan Uzbekistan menjadi bagian dari rute jalur sutra. Hal ini membuat Indonesia dan Uzbekistan memiliki hubungan yang baik dan memiliki keterkaitan. Hingga saat ini kedua negara memiliki peran strategis dalam tatanan global dan regional. Untuk itu pemerintah Indonesia mendukung adanya penguatan kerjasama dengan Uzbekistan, khususnya pada bidang industri halal. Lebih lanjut, Wapres menyebutkan pada tahun 2022 tren nilai perdagangan kedua negara mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 82 juta US dollar. Wapres meyakini pencapaian tersebut disebabkan oleh kontribusi aktif dari para pelaku usaha kedua negara. Pada kesempatan yang sama, Wapres menekankan komitmen penuh pemerintah Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia pada 2024, sehingga sektor unggulan industri halal seperti makanan, modest fashion, kosmetik, farmasi, dan pariwisata halal akan terus dikembangkan. Sementara itu di bidang investasi, Wapres menyebutkan pemerintah Indonesia membuka kesempatan yang luas bagi para investor dari Uzbekistan yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Mengakhiri sambutannya, Wapres berharap agar pemerintah Indonesia dan Uzbekistan terus melakukan eksplorasi mengenai sektor-sektor potensial yang dapat memperkuat kerjasama antar kedua negara. Hubungan bilateral Indonesia dan Uzbekistan telah terjalin dengan baik sejak lama. Kedua negara memainkan peran strategis dalam tatanan global maupun kawasan. Selama beberapa tahun terakhir, tren volume perdagangan Indonesia-Uzbekistan tercatat meningkat signifikan. Pada tahun 2022, nilai perdagangan kedua negara mencapai 82 juta US dollar. Saya yakin peningkatan ini tidak terlepas dari kontribusi aktif para pengusaha dalam forum-forum bisnis yang sudah rutin diagendakan. Oleh sebab itu, saya menyambut baik upaya untuk menggali potensi kerjasama dan meningkatkan hubungan antara pengusaha Indonesia dan Uzbekistan, khususnya di bidang industri halal. Hadirin sekalian, kini produk halal menjadi keunggulan kompetitif perdagangan internasional. Tidak hanya diproduksi oleh negara-negara Islam, tapi juga oleh negara-negara besar dan berkembang, walaupun penduduk Muslim mereka relatif sedikit. Sebut saja misalnya Thailand, Australia, Inggris, dan lain-lain. Laporan State of the Global Islamic Economy, SGIE, tahun 2022 yang diluncurkan oleh Dinar Standar di Dubai, memperkirakan total pengeluaran umat muslim global akan mencapai 2,8 triliun US dollar pada tahun 2025, utamanya dari sektor makanan, minuman halal, modest fashion, kosmetika, farmasi, media dan rekreasi, serta pariwisata. Pemerintah Indonesia berkomitmen kuat untuk mengembangkan sektor-sektor unggulan industri halal tersebut, serta menargetkan Indonesia akan menjadi produsen halal terkemuka di dunia pada tahun 2024. Indonesia juga memiliki modal yang cukup untuk mewujudkan visi besar tersebut. Populasi Indonesia yang mayoritas Muslim membuat kebutuhan Indonesia terhadap produk halal juga cukup besar. Di samping itu, pemerintah berkomitmen untuk memberikan berbagai kemudahan bagi investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Dalam bidang industri halal, terdapat regulasi yang memberikan kemudahan untuk jaminan produk halal di Indonesia. Pada kesempatan ini dilakukan juga dialog dengan para pelaku industri halal Uzbekistan dengan tujuan mendorong peningkatan kerjasama di sektor perdagangan produk halal dan pariwisata antara kedua negara. Para peserta audiensi terdiri dari para pelaku usaha yang bergerak di berbagai bidang seperti makanan, fashion muslim, dan industri pariwisata. Salah satu seorang peserta audiensi yaitu Sanjay Turdiev dari Ziarah Travel menyampaikan gagasan kepada Wapres mengenai kemungkinan untuk memperkenalkan ulama-ulama asal Uzbekistan ke sekolah yang ada di Indonesia sebagai upaya peningkatan kerjasama di bidang pendidikan. Wapres menyambut baik gagasan tersebut dan menurut Wapres pertemuan secara daring menjadi strategi yang efektif untuk menarik minat pariwisata baik di Indonesia maupun Uzbekistan.
Pada kesempatan yang sama di bidang pariwisata juga Wapres menyebutkan bahwa wisata religi merupakan bidang yang potensial untuk dikembangkan guna meningkatkan jumlah wisatawan dari kedua negara. Sementara itu, hal lain diutarakan oleh CEO Labzak Business Group, Iskandar Mirzagatov, yang membidangi sektor impor produk buah-buahan dari Indonesia. Ia mengungkapkan masalah perizinan karantina impor produk buah-buahan dari Indonesia dan ada masalah lisensi perizinan karantina di wilayah Uzbekistan. Adapun Wapres pun menanggapi bahwa pemerintah Indonesia siap mendukung upaya logistik tersebut dan berdasarkan informasi yang didapatkan dari Kementerian Luar Negeri saat ini sedang dilakukan penjajakan kerjasama pada bidang transportasi logistik antara Indonesia dengan Uzbekistan. Di akhir pertemuan audiensi ini, Wapres juga meminta penguatan komitmen kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Uzbekistan agar dapat lebih erat, khususnya dalam bidang pendidikan, perdagangan, dan transportasi logistik. Tim Eljon Media melaporkan.